saya Beni Trianto dengan NIM 2313040125. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan dan PKPU. Di dalam dunia usaha, tidak semua perusahaan mampu bertahan menghadapi dinamika ekonomi. Ketika kewajiban tidak lagi mampu dipenuhi, hukum hadir untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak. Inilah yang menjadi dasar lahirnya hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut dengan PKPU. Kepailitan bertujuan untuk mencegah perebutan harta debitur secara sepihak dan memastikan pembagian harta dilakukan sesuai prinsip dari pari passu pro rata parte. Selanjutnya, pengertian dan syarat kepailitan. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, memiliki 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, tidak membayar minimal 1 utang. Yang ketiga, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur itu sendiri, kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, maupun lembaga lain sesuai kewenangannya. Akibat hukum dari kepailitan ini adalah pengurusan dan pemberasan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, bagi pekerja, kepailitan perusahaan berdampak langsung pada hubungan kerja, terutama terkait upah, pesangon, dan hak normatif lainnya. Kedudukan pekerja dalam kepailitan adalah dalam hukum ketenaga kerjaan, pekerja memiliki kedudukan yang istimewa. Menurut pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan menegaskan bahwa upah pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dan juga putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa hak pekerja harus diutamakan, bahkan di atas kreditur separatis dalam batas tertentu. Selanjutnya, pengertian dan tujuan dari PKPU. Berbeda dengan kepailitan, PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelamatkan usahanya. Nah, PKPU ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur melalui restrukturisasi utang. Selanjutnya, perbedaan dari kepailitan dan PKPU. Yang pertama, dari segi tujuan. Kepailitan bertujuan melikuidasi harta debitur dan menyelesaikan seluruh kewajiban utang piutang secara final. Sebaliknya, PKPU bertujuan untuk menyelamatkan usaha debitur melalui restrukturisasi utang dan tercapainya kesepakatan perdamaian dengan para kreditur. Yang kedua, dari segi sifat hukumnya. Kepailitan bersifat represif dan permanen karena berujung pada pemberasan harta debitur. Sedangkan PKPU bersifat preventif dan sementara karena hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu dan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Yang ketiga, dari segi penguasaan dan pengurusan harta. Dalam kepailitan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus hartanya, dan kewenangan tersebut sepenuhnya beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan dalam PKPU, debitur tetap menguasai dan mengurus hartanya tetapi berada di bawah pengawasan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Yang keempat, dari segi kelangsungan usaha. Kepailitan pada umumnya menyebabkan kegiatan usaha debitur terhenti dan dapat berakhir pada pembubaran badan usaha. Sebaliknya, dalam PKPU, usaha debitur masih dapat berjalan dengan tujuan mempertahankan kelangsungan usaha. Hukum kepailitan dan PKPU tidak hanya melindungi kreditur, tetapi juga memberikan keadilan bagi debitur dan pekerja. Pemahaman yang baik terhadap instrumen hukum ini sangat penting bagi praktisi hukum, pengusaha, dan tenaga kerja.